Terima kasih Anda kembali di Metro Siang pemirsa. Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama BNPB kini tengah melakukan analisis dan persiapan relokasi bagi korban gempa Cianjur. Lalu bagaimana sejauh ini persiapan relokasi para korban gempa? Kita telah terhubung bersama Bapak Herman Suherman selaku Bupati Cianjur melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Herman. Dari informasi yang kami himpun, totalnya ini untuk relokasi ada sebesar 2 hektar lahan yang telah disiapkan. Apakah 2 hektar ini berada di satu lokasi yang sama atau terpisah-pisah lokasinya, Pak? Terima kasih, Mbak. Kabupaten Cianjur sesuai instruksi dari Bapak Presiden pada saat kunjungan ke lapangan, kami diperintahkan untuk segera mencari lahan yang bisa dipakai untuk bangunan atau pengganti hunian yang terkena musibah bencana alam kemarin. Alhamdulillah kami telah menentukan lokasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, yang luasnya sudah ada 2 hektar satu lokasi, ya, satu lokasi di Kecamatan Cilaku, Desa Sirnagali. Alhamdulillah kemarin kita sudah konsultasi dengan BMKG dan juga BNPB bahwa lokasi tersebut layak digunakan walaupun jarak antara bencana kemarin dengan lokasi sekarang ini hanya 14 kilo. Namun tentunya dari BMKG menyarankan tetap konstruksinya konstruksi yang tahan gempa, Mbak. Baik, sudah ada total 2 hektar lahan di satu lokasi untuk melakukan relokasi dari warga yang terdampak gempa tersebut. Lantas totalnya Pak, nanti ada berapa banyak rumah yang akan dibangun di lokasi tersebut? Ya, menurut perhitungan kami, tadi konsultasi dengan pihak BNPB, insya Allah kami akan siapkan sekitar 200 rumah di tempat hunian ini. Tipenya tipe 36 dan kami akan siapkan lahannya sekitar 60 meter persegi dengan tipe 36. Baik, total ada rencananya 200 rumah yang akan dibangun di lokasi relokasi tersebut. Lantas seperti apa kriteria bagi warga yang bisa mendapatkan hunian baru di lokasi tersebut? Ya, kriterianya kita akan utamakan bagi rumah-rumah yang berada di lereng-lereng, yang seperti di daerah Desa Cijedil, yang kemarin itu hampir satu kampung, ya kita akan prioritaskan untuk menempati rumah hunian yang baru ini. Kemudian juga di Desa Mangunkerta ada rumah-rumah yang sangat berbahaya, yang berada di pinggir-pinggir lereng. Kemudian juga di Desa Sarampan, yang titik nolnya terjadi bencana alam gempa juga akan kita prioritaskan. Mudah-mudahan hari ini kami sedang mendata, mudah-mudahan 200 rumah bisa mencukupi untuk warga-warga yang akan segera direlokasi. Lalu Pak Herman, terkait dengan bagaimana cara warga untuk mendapatkan hunian tersebut, apakah ada sejumlah syarat ataupun mekanisme yang harus ditempuh oleh warga selain melakukan pelaporan mengenai kerusakan rumah yang mereka derita? Seperti apa Pak? Ya, jadi hari ini tim kami dengan BNPB, dengan TNI, Polri, dan juga termasuk mahasiswa. Pagi-pagi mahasiswa kami kerahkan kurang lebih 400 orang. Sekarang sedang melakukan survei ke lokasi 16 kecamatan yang terkena bencana alam gempa bumi ini. Dan insya Allah dalam waktu 5 hari selesai sehingga nanti akan didapatkan mana rumah yang klasifikasi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dan juga sekaligus yang saya sampaikan tadi, yang rumah-rumahnya harus mendapatkan relokasi, tidak bisa dibangun di tempat semula. Nah, untuk yang rumah-rumah berat yang lokasinya aman, insya Allah akan dibangunkan di tempat semula. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan, yang tidak aman, pada tempat di lereng-lereng akan kita geser ke tempat yang baru di Kampung Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Kemudian juga untuk warga masyarakat yang
rusak ringan, rusak sedang, yang kata itu, insya Allah dalam waktu beberapa hari pasca selesainya gempa susulan ini, dan setelah disurvei oleh tim kami, ini akan segera melakukan recovery. Dan pemerintah melalui BNPB, dan ini instruksi Bapak Presiden, insya Allah yang rusak ringan akan diberikan bantuan 10 juta. Dan juga untuk rusak sedang akan diberi bantuan 25 juta. Dan juga untuk yang rusak berat itu akan dibangun kembali dengan nilai 50 juta rupiah. Nah, untuk rusak ringan dan rusak sedang, setelah diverifikasi oleh tim kami, itu masyarakat sudah bisa memperbaiki rumahnya masing-masing agar cepat kembali ke rumahnya masing-masing. Dan juga yang 10 juta maupun yang 25 juta itu bisa dirembes, diganti. Nanti pada saat bangunan itu selesai, tentunya dengan tim yang akan menguji kelayakan rumah tersebut selesai atau belum selesai. Setelah selesai 100%, baru akan dibayarkan oleh pemerintah senilai yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga untuk bangunan-bangunan yang rusak total, nah kami akan memberikan tawaran. Kalau misalkan yang bersangkutan mampu dan bisa membangun dan jika berkesan gempa, kami persilahkan. Itu merupakan stimulan dari pemerintah sebesar 50 juta rupiah. Dan bangunannya itu bisa diperluas atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun warga yang kondisinya ekonominya lemah, biasa-biasa saja, nah kami tawarkan ini bisa dilaksanakan oleh TNI dengan Polri. Dan kami sudah berbincang-bincang dengan pihak TNI dan Polri, bahkan dengan Panglima. Kemarin Panglima siap membantu warga masyarakat Cianjur dalam hal pelaksanaan pembangunan unit yang baru. Sehingga warga masyarakat nanti hanya menerima kunci setelah selesai dikerjakan oleh TNI Polri. Nah, bagaimana pada saat pasca pembangunan, masyarakat ditawarkan beberapa opsi. Opsi yang pertama, apabila warga masyarakat mempunyai saudaranya, silahkan tinggal di saudaranya dulu. Pemerintah melalui BNPB akan memberikan bantuan sewa rumah sebesar 500.000 per bulan. Atau misalkan tidak mau, mereka ingin tetap di rumahnya, kita akan siapkan tenda-tenda darurat yang bisa dihuni dengan layak sekitar 4 atau 5 bulan. Nah, kemudian bagaimana kehidupan sehari-harinya? Insya Allah kehidupan sehari-harinya kami akan beri sembako, makanan selama rumah tersebut belum selesai dibangun. Sampai dengan ekonomi masyarakat boleh kembali sebagaimana biasanya. Itu barangkali Mbak. Baik Pak Herman, tadi Bapak menyebutkan bahwa sudah ada lokasi untuk melakukan relokasi dari warga yang terdampak dan tadi disebutkan bahwa jaraknya dari Cugenang ini kurang lebih ada 12 km. Apakah ini sudah mempertimbangkan masukan dari warga Pak? Mengingatkan banyak mungkin efek-efek ataupun faktor psikologis lain mereka lebih memilih untuk berada di sekitar lokasi Cugenang atau seperti apa mengantisipasi adanya dinamika dari warga terkait dengan lokasi baru tempat dilakukannya pembangunan hunian tersebut? Ya, tentunya kita sampaikan bahwa lokasi yang sekarang itu jauh lebih nyaman. Dan lokasinya itu di sekitar perkotaan. Dari kota Cianjur itu kurang lebih hanya sekitar 3 kilo. Dan di situ tempatnya nyaman dan berdekatan dengan BTN. Saya yakin dengan rayuan, dengan kita perlihatkan ke sana masyarakat daripada mereka berada di tempat yang sangat berbahaya. Tentunya kami akan memberikan sosialisasi kepada warga. Tujuan kita agar warga menjadi aman dan nyaman. Dan juga misalkan yang bersangkutan mempunyai tanah di daerah yang sekarang diduduki, jaraknya tidak jauh. Hanya sekitar 12 kilo saja. Gitu ya.
Baik Pak Herman, dari BMKG juga mengatakan bahwa secara tektonik wilayah Cianjur ini termasuk dalam kawasan seismik aktif dan kompleks, sehingga Pak melihat situasi yang ada saat ini dan berkaca pada gempa yang terjadi kemarin, tentunya perlu dilakukan perubahan kebijakan dari tata ruang kota mengingat sejumlah wilayah Cianjur ini rawan resiko gempa. Bagaimana terkait dengan hal ini? Apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan perubahan tata kotanya? Ya, sebetulnya Cianjur itu betul. Sejak awal Cianjur itu merupakan kabupaten yang rawan terhadap bencana. Bukan bencana gempa bumi saja, Cianjur itu berbukit-bukit, longsor, banjir, itu sering kita terjadi di Kabupaten Cianjur. Nah tentunya revisi tata ruang kami sedang melakukan dan itu sudah mengacu kepada zona-zona lokasi bencana alam. Gitu. Jadi revisi yang sedang lakukan sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan kita menghindari bangunan-bangunan yang di zona-zona merah. Kemudian juga di sana ada zona kuning, zona hijau aman. Zona kuning itu sebetulnya boleh dibangun, tapi dengan konstruksi tahan gempa. Gitu. Baik, terima kasih Bupati Cianjur Herman Suherman untuk waktunya di Metro Siang. Semoga proses relokasi ini dapat berjalan lancar dan penataan kota ke depannya semakin baik.